Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Oke, tetap semangat ya walaupun pembelajaran masih secara daring. Sudah pada sarapan hari ini? Sudah, Bu. Oke, bagus anak-anak Ibu. Oke, coba nih Ibu mau pikirannya dulu. Siapa ya? Coba nanti. Restiana Rahmawati ada? Oke. Dewi Sulastri ada? Hadir, Bu. Oke. Oke, semua anak-anak Ibu sudah pada hadir. Tetap semangat ya. Ya, Bu, semangat. Oke, coba nih. Sebelum pembelajaran, Ibu mau share screen dulu. Oke. Sebelumnya, ada yang tahu tidak kita mau belajar tentang apa sekarang? Bahan ajarnya sudah dibaca atau belum? Sudah, Ibu. Sudah ya? Tentang Oke, pubertas. anak-anak Ibu memang pintar-pintar, hebat-hebat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa, Atia Farha? Pubertas, Ibu. Iya, benar sekali tentang pubertas. Oke. Sebelum pembelajaran, kita biasanya berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doanya? Ayo, teman-teman semua, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman. Amin. Oke. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Atia Farha. Oke, hari ini Ibu mau ngenalin dulu nih. Kita akan belajar tentang apa? Jadi, kita di sini belajar pada masa 6 menuju masyarakat sejahtera. Pembelajaran kedua mengenai ilmu pengetahuan alam tentang pubertas. Oke. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa ya, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila, lagu nasional. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, kita sekarang telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya tadi. Wah, anak-anak Ibu hebat-hebat dalam menyanyi. Oke, selanjutnya Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui serta mampu menjelaskan pengertian dari pubertas. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, siswa mampu dapat membedakan antara pubertas laki-laki dan pubertas perempuan. Oke, semuanya sudah pada semangat kan? Sudah siap kan belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Semangat. Lanjut ya. Oke, di sini ada konsep. Kita akan pelajari pengertian dari pubertas, kemudian ciri-ciri dari pubertas. Apa yang kalian ketahui mengenai pubertas? Oke, coba langsung ya. Langsung pada materi. Coba kalian lihat di gambar PPT Ibu. Apa yang kalian lihat dari PPT yang Ibu bagikan? Kalian melihat apa? Ada gambar anak-anak, Bu. Manusia. Iya, benar sekali. Di sini tahapan perkembangan manusia, coba ada tidak yang ingin menyebutkan tahapan perkembangan manusia ini? Siapa? Saya, Bu. Ada Oke. balita, anak-anak, remaja, dan dewasa, Bu. Iya, benar sekali. Benar ya. Jadi tahapan perkembangan manusia itu
Pertama yaitu balita. Balita itu umurnya kurang dari 5 tahun. Kemudian anak-anak. Anak-anak itu umurnya 6 sampai 10 tahun. Kemudian remaja. Remaja itu sekitar 11 sampai 18 tahun. Kemudian dewasa dari 21 sampai 55 tahun. Nah, kita sekarang akan membahas tentang pubertas. Nah, pubertas itu harus ada tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini bisa masuk pada tahapan pubertas. Nah, kira-kira pada tahapan yang mana sih kita mengalami pubertas itu? Ada yang tahu tidak? Remaja, Bu. Benar sekali ya, pada tahapan remaja. Nah, terjadinya pubertas itu pada tahapan remaja. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, pada PPT perempuan dan laki-laki itu berbeda tahapannya. Jadi perempuan itu lebih cepat daripada laki-laki. Perempuan itu sekitar umur 8 sampai 13 tahun, sedangkan laki-laki itu dari 10 tahun sampai 15 tahun. Jadi itu merupakan usia tahapan pubertas gitu. Jadi setiap anak itu berbeda-beda dalam mengalami masa pubertas. Seperti itu ya, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pengertian pubertas. Nah, di sini ada pengertian pubertas. Nah, pubertas itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa atau remaja. Masa pubertas disebut dengan masa akil balik atau usia remaja. Nah, masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan anak perempuan yang disebabkan perubahan hormon. Nah, perubahan ini terjadi ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, di sini ada kata peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Kalian setelah anak-anak, kalian memasuki masa remaja. Nah, ketika masa remaja inilah kalian sudah masuk pubertas. Nah, sekarang kalian umur berapa? Kalau boleh Ibu tahu? 12. Ya, umur 11, 12 tahun ya? Mungkin kalian sudah mengalami pubertas. Mungkin kalian sudah mengalami pubertas. Ibu akan tampilkan video mengenai ciri-ciri pubertas. Mohon disimak. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. 1. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu. 2. Tumbuhnya tulang janggut. 3. Suara menjadi lebih berat atau besar. Halo. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. 1. Tumbuh rambut di bagian tertentu, seperti rambut ketiak dan rambut kemaluan. 2. Suara lebih nyaring dan merdu. 3. Tumbuh jerawat di wajah. 4. Mulai tumbuhnya payudara. Oke, itu tadi merupakan video tentang ciri-ciri pubertas. Coba Ibu mau tanya nih sama Atia. Coba tadi pada pubertas laki-laki apa saja ciri-cirinya? Iya, Bu. Sebentar aku ingat-ingat dulu ya, Bu. Kalau misalkan untuk laki-laki itu, ciri-cirinya tadi tumbuh jakun, dada membidang, tumbuh rambut halus pada ketiak dan kelamin, mimpi basah, organ kelamin membesar, dan suara menjadi berat. Seperti itu, Bu. Oke, ya benar ya. Coba Ibu tanya sama siapa di sini? Susan, kalau perempuan apa saja tadi? Ya Bu, kalau perempuan itu pinggul melebar, terus payudara membesar, menstruasi, wajah berjerawat, tumbuh rambut di bagian tertentu, misalnya pada kelamin dan ketiak, Bu. Oke, terima kasih Atia Farha dan Susan. Ya, benar ya. Tadi merupakan Sama-sama, ciri-ciri Ibu.
dari pubertas. Oke, ini ya. Jadi ciri-ciri pubertas laki-laki itu tumbuhnya jakun, kemudian dada membidang, tumbuh rambut halus pada ketiak dan kelamin, kemudian mimpi basah, kemudian organ kelamin membesar, suara berubah menjadi berat, dan tumbuh kumis dan jenggot. Nah, itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, ciri-cirinya misalnya pinggul melebar, kemudian payudara membesar, kemudian menstruasi, terus suara tampak lebih merdu, terus wajah berjerawat, tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan. Nah, itu merupakan ciri-ciri pubertas perempuan. Nah, dari ciri-ciri pubertas perempuan dan laki-laki ini terbagi menjadi dua, anak-anak. Jadi, ada perubahan sekunder dan perubahan primer. Nah, nanti Ibu akan jelaskan dulu satu persatu. Apa sih perubahan primer itu? Perubahan primer itu perubahan yang terjadi di dalam tubuh, sehingga ciri-cirinya itu tidak nampak pada tubuh. Nah, yang kedua yaitu perubahan fisik sekunder, yaitu perubahan yang terjadi di luar tubuh, sehingga ciri-cirinya itu dapat dilihat oleh kita gitu ya. Misalnya apa, Ibu? Nah, di sini nanti kita akan belajar. Misalnya, nah, di sini kita bisa lihat ya, contoh perubahan primer. Nah, tadi perubahan primer itu adalah perubahan masa pubertas yang tidak dapat dilihat. Contohnya seperti mimpi basah pada laki-laki, kemudian pada perempuan misalkan menstruasi. Nah, itu tidak bisa dilihat oleh kita ya. Yang tahu adalah kita sendiri gitu. Dia bisa dilihat oleh orang lain. Nah, perubahan sekunder. Nah, perubahan sekunder itu perubahan yang dapat dilihat misalkan bau tubuh, kemudian tubuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh jerawat gitu ya. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari perubahan sekunder pada laki-laki. Kemudian ciri-ciri pada perempuan misalkan payudara membesar, kemudian panggul melebar gitu. Nah, itu merupakan ciri-ciri sekunder dari perempuan. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih cara menyikapi masa pubertas itu? Nah, menyikapi masa pubertas itu yang pertama menjaga kebersihan tubuh. Misalnya kalian mandi 2 kali sehari minimal ya. Kemudian menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolahraga teratur gitu ya. Kemudian juga rajin membaca dan menonton yang sesuai umur kalian gitu, harus milah-milih ya. Kemudian rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Kan kalau agama Islam itu kita kalau sudah masuk masa pubertas itu kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Nah, itu wajib ya. Maka kalian ketika memasuki masa pubertas, kalian harus mampu menghadapinya gitu ya. Contohnya dengan apa menyikapi dengan yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Nah, mungkin itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mungkin sudah jelas atau belum, atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya, Alhamdulillah. Mungkin untuk pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Kita minggu depan bertemu lagi. Nah, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Silakan kalian membuka LKPD atau mengerjakan LKPD tugas pribadi ya, yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Kemudian di LKPD itu sendiri ada tugas kelompok. Nah, di tugas kelompok itu kalian diperintahkan untuk membuat poster mengenai cara merawat dan menyikapi masa pubertas. Nah, posternya itu bisa kalian gambar sendiri ya, dengan karton A4. Bisa dimengerti? Ibu mau nanya kalau kartonnya warna-warni? Kartonnya diusahakan warna putih ya, Atia, biar bisa digambar nantinya. Oke, Atia? Oh, baik Bu. Berarti kalau hitam nggak boleh ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ingin bertanya lagi mengenai tugasnya?
Sudah cukup jelas ya? Nanti kalian kumpulkan tugasnya minggu depan. Oke, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin Ibu ingin menutup pembelajaran kita kali ini. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berbaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WRWB. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.